Udah dimakan pun, udah ditarik beberapa senti pun, ini masih tidak bergerak ya pelampung gitu. Alhasil tidak agresif memakan sampai mengunyah gitu ya, langsung mengunyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ini nih, mancing yang pakai pelampung. Jadi saya menjelaskan menggunakan sketsa lagi nih, coret-coret gambar ya. Ini biar menambah penjelasan saja ya, biar gampang ini ya, neranginya gitu. Soalnya kalau lewat air kan susah. Jadi saya pakai gambar. Ini contoh pelampung ya. Nah, contoh ini orang yang lagi mancing, kayak jorannya ini ya. Nah, jadi permasalahannya, ini saya juga pernah mengalami gitu. Fungsi pelampung itu seperti menghambat untuk dapat ikan gitu. Kenapa menghambat? Jadi sensitivitasnya jadi hilang. Kan kita mancing ada dua jenis biasanya ya, ada yang teknik golosor gitu ya, teknik dasaran yang langsung dilempar sampai pemberat nggak pakai pelampung. Ada yang mancing itu pakai pelampung gitu. Nah, jadi fungsi pelampung itu berbeda banget ya sama yang golosor tadi. Biasanya ikan yang dasaran langsung ya, sistem dasaran yang pakai pemberat langsung, itu ikannya memang yang sangat istilahnya galak dalam memakan umpan, ataupun istilahnya seperti predator, ataupun ya istilahnya dia rakus makan ikannya, dia langsung samber, bisa langsung ya didapat ikannya gitu, nyangkut di kail gitu. Ada yang ikan itu makannya terlalu banyak diicip-icip gitu ya, jadi tidak istilahnya, apalagi kalau yang suka mancing ikan mas gitu ya, ikan mas, ikan mujair gitu. Nah itu makannya itu nggak langsung secepat kilat yang lainnya gitu, kecuali dia memang lagi lapar banget gitu. Nah, apalagi ada saingan-saingan yang lainnya ya, teman kita yang main lagi ya, yang mancing yang orang lain lagi gitu. Jadi persaingan umpan jadinya. Jadi ikan yang biasanya lahap menjadi memilih-memilih gitu. Jadi ikan akan lebih selektif gitu ya memakannya gitu. Jadi ini membutuhkan sensitivitas tinggi kalau pelampung itu. Masalahnya banyak yang memakai pelampung itu kurang betul ya. Kalau salah sih enggak ya, kurang betul ya. Termasuk saya juga dulu ada yang memberitahu ya, senior-senior, ternyata saya juga pernah merasakan salah ya memakai pelampung ya. Apa yang membuat kurang benarnya ya kan? Nah ini dasarannya ya. Nah, kan dari pelampung ke kail biasanya ada yang pakai pemberat, ada yang enggak ya. Nah, biasanya kalau yang lemparan harus jauh, pakai pemberat yang berat banget gitu. Tetapi kalau yang lemparan yang dekat-dekat, biasanya juga tidak berat-berat banget itu pemberatnya di sini ya. Biasanya pakai pemberat. Nah, yang di sini nih pakai pemberat ya. Contoh ini pakai pemberat sebelum umpan ya. Nah, ini umpan contoh. Nah, ini umpan ya. Contoh ya, yang untangnya ada dua contoh. Nah itu ya, nah, contoh gambar ikan, saya gambar contoh nih ya. Nah, contoh ikan akan mendekati umpan, contoh ini dasarannya ya. Nah ini dasarannya ya. Contoh ini dasaran tanahnya ya, ini dasaran tanahnya ya. Pemberat yang betul itu tidak sampai bawah ya. Ya. Dia cuma menenggelamkan, istilahnya membantu menenggelamkan kumbul supaya berdiri ya, supaya berdiri begini ya. Nah, jadi kita harus timbang-timbang dulu, tes-tes dulu ya, kayak di ember ataupun di kolam kecil, berapa pasnya ya beratnya, supaya yang diinginkan supaya kumbul kita itu, pelampung kita itu berdiri seperti ini ya. Nah gitu ya, jadi gerakannya nanti bisa dilihat oleh pemancing. Nah, kenapa harus pemberat itu harus disetting seperti itu? Karena supaya umpan itu tetap seperti begini nih. Nah, jadi tidak tergeletak ya umpan itu. Nah,
tidak tergeletak. Jadi seandainya ada ikan datang, baru mencicipi pun langsung ini bergetar dan bergerak ya. Ada yang goyang-goyang, ada yang ditarik dikit pun ini set gitu ya. Nah, ini akan ikut ya. Ikan cepat ikut, sensitif. Nah, karena kalau pelampung itu dicarinya sensitivitasnya gitu. Beda sama dasaran yang lain gitu. Yang penting ikan nyamber, joran terbang gitu. Enggak, kalau ini butuh sensitivitas gitu. Kalau bergerak udah kelihatan banget ikan yang dibawa ikan gitu. Joran kan langsung ditarik ya, digentak gitu. Nah, ikan nyangkut gitu. Kalau ini terlalu berat ya. Contoh ya. Saya contohkan, nah ini pelampung ya. Contoh ini pelampung. Contoh ini dasaran ya. Nah, contoh ini dasaran. Nah, ini air contohnya. Nah, ini kesini ya, tali lagi gitu. Ikan kalau memang mencicipi ini pasti tidak terdeteksi oleh pelampung gitu. Nah, apalagi yang untangnya panjang gitu, pasti tidak terdeteksi ya. Udah dimakan pun, udah ditarik beberapa senti pun, ini masih tidak bergerak ya pelampung gitu. Nah gitu ya. Alhasil kalau ikannya tidak agresif ya, tidak agresif memakan sampai mengunyah gitu ya, tidak langsung mengait ke kail. Nah, umpannya kita kurang bagus, dia akan memuntahkan lagi kalau ada hal-hal yang anehnya di mulutnya gitu, seperti ada kail yang tajam dikit menggores gitu. Dia bisa memuntahkannya lagi gitu, tanpa kita lihat pelampung itu bergerak, padahal ikan sudah hampir memakan umpan gitu, malahan menarik beberapa senti gitu. Karena ini sudah tidak ada sensitivitas lagi, terhalang oleh pemberat ini, keganggu gitu. Dan ininya mengapung gitu. Tuh. Jadi ini bisa bergerak kemana kemari gitu. Tuh. Ditarik ikan ke sini pun tuh. Nah, ikan bisa narik ke sini nih. Bisa narik kemana-mana gitu ikan. Ini bisa tetap diam, ini tetap diam gitu. Tuh. Nah, begitu ya. Jadi umpan tuh masih agak sedikit mengambang ataupun pas di dasaran banget gitu, nggak tergeletak gitu. Nah, makanya pelampung harus disesuaikan juga. Kalau terlalu besar, kan pemberatnya juga harus besar juga. Nanti nggak sensitif juga gitu. Kecuali memang dibutuhkan banget ya air yang deras ataupun gimana ya, yang perlu pelampung yang besar gitu. Nah, begitu ya. Nah, kalau yang kita main di ikan mas, nah kalau main ikan mas kan di kolam, di empang bisa di harian gitu ya, di kolam biasa gitu ya. Nah itu sedikit ya pencerahannya, sharing ya, berbagi ya. Oke, itu saja ya sedikit, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.